Pernahkah kamu merasa overwhelmed dengan notifikasi yang tak pernah berhenti? Atau merasa hidup kamu semakin tergantung pada smartphone dan internet, sampai-sampai kalau sehari aja nggak pegang rasanya hampa? Bahkan mungkin kamu merasa lebih nyaman ngobrol lewat chat daripada tatap muka? Kalau jawabanmu ya, selamat. Kamu adalah bagian dari miliaran manusia yang sedang menjalani eksperimen terbesar dalam sejarah peradaban kita. Adaptasi manusia terhadap teknologi yang berkembang dengan kecepatan cahaya. Tapi apakah adaptasi ini selalu membawa kita ke arah yang lebih baik? Atau justru, kita sedang kehilangan sesuatu yang fundamental dari kemanusiaan kita? Sejak zaman batu, manusia itu makhluk yang adaptif. Kita bisa beradaptasi dengan iklim ekstrim, mencari makanan di tengah kelangkaan, dan membangun peradaban dari nol. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa suatu hari nanti, adaptasi terbesar kita bukan lagi terhadap alam, melainkan terhadap ciptaan kita sendiri, yaitu teknologi. Dari bangun tidur sampai kembali ke kasur, hidup kita nyaris sepenuhnya didukung teknologi. Mulai dari alarm di smartphone, scroll media sosial saat sarapan, kerja di depan laptop, sampai nonton streaming di malam hari. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas dan cara hidup kita. Pertanyaannya, dalam hiruk-pikuk kemajuan ini, apakah kita benar-benar siap? Apakah otak, mental, dan bahkan fisik kita bisa mengikuti lompatan raksasa yang ditawarkan teknologi? Keresahan ini bukan cuma milik segelintir orang. Banyak dari kita merasakan friction, kecemasan, bahkan mungkin keterasingan di tengah lautan konektivitas. Inilah kenapa topik ini penting untuk kita bahas bersama. Kita perlu jujur pada diri sendiri, sejauh mana adaptasi ini membawa kita, dan apa yang mungkin kita korbankan. Ledakan informasi dan rentang perhatian yang kian pendek. Pernah nggak sih lagi baca artikel panjang, baru beberapa paragraf udah pengen scroll lagi? Atau saking banyaknya informasi yang masuk, kita jadi kesulitan fokus pada satu hal? Algoritma media sosial dan internet didesain untuk membuat kita terus terpaku. Konten pendek, clickbait, dan notifikasi beruntun melatih otak kita untuk mencari dopamin instan, bukan pemahaman mendalam. Kemampuan berpikir kritis dan analisis kita terancam. Kita jadi mudah terdistraksi, sulit berkonsentrasi, dan informasi penting seringkali tenggelam di tengah kebisingan. Generasi Alpha bahkan sudah menunjukkan rentang perhatian yang jauh lebih pendek dari generasi sebelumnya. Kita perlu melatih digital detox secara berkala. Batasi waktu layar, fokus pada satu task tanpa gangguan, dan biasakan membaca buku atau artikel panjang. Kita harus secara sadar melawan urge untuk terus mencari stimulasi baru. Ketergantungan digital dan kesehatan mental. Ngerasa panik kalau ketinggalan smartphone? Atau merasa insecure setelah melihat feed media sosial yang serba sempurna? Media sosial menciptakan ilusi koneksi sambil sebenarnya memicu perbandingan sosial. Algoritma menyajikan konten yang memicu emosi, seringkali kecemasan atau FOMO. Peningkatan kasus kecemasan, depresi, cyberbullying, dan sleep deprivation adalah efek samping yang nyata. Batasan antara dunia maya dan nyata semakin kabur, membuat kita kesulitan mengelola emosi dan ekspektasi. Prioritaskan kesehatan mental digital. Kenali pemicu kamu di media sosial. Batasi paparan pada konten negatif. Dan ingat bahwa apa yang kamu lihat di feed itu seringkali hanya bagian kecil dan sudah dikurasi dari kehidupan seseorang. Cari koneksi nyata, bukan hanya di dunia maya. Otomatisasi dan tantangan pasar kerja. Pekerjaan yang dulu butuh banyak orang sekarang bisa dilakukan satu AI atau robot. Apakah kita akan kehilangan pekerjaan? Perkembangan AI dan robotika membuat mesin mampu melakukan tugas-tugas repetitif dengan lebih efisien dan akurat daripada manusia. Ini bukan lagi fiksi ilmiah tapi realitas. Pergeseran besar di pasar kerja, pekerjaan manual dan klerikal terancam. Namun, ada juga penciptaan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan unik manusia. Kita harus fokus pada pengembangan soft skill dan kemampuan beradaptasi. Kreativitas, pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan kemampuan berkolaborasi adalah aset yang tidak bisa digantikan oleh AI. Lifelong learning bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Privasi data dan pengawasan digital. Rasanya setiap kita googling sesuatu, iklan yang muncul langsung sesuai sama yang kita cari. Atau data pribadi kita bertebaran di mana-mana. Model bisnis perusahaan teknologi raksasa berbasis pada data, dan pencarian kita menjadi informasi berharga yang digunakan untuk menargetkan kita dengan iklan, atau bahkan memprediksi perilaku kita, kehilangan privasi dan potensi penyalahgunaan data. Informasi pribadi kita bisa jatuh ke tangan yang salah,
digunakan untuk manipulasi politik atau bahkan penipuan. Kita perlu menjadi konsumen digital yang cerdas, pahami kebijakan privasi, batasi izin akses aplikasi, gunakan VPN jika perlu, dan berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi di internet. Kesadaran adalah kunci untuk melindungi diri. Kesenjangan digital dan inklusivitas. Di satu sisi ada orang yang hidupnya sangat canggih. Di sisi lain masih banyak yang bahkan nggak punya akses internet. Akses terhadap teknologi masih belum merata. Infrastruktur, biaya, dan tingkat literasi digital menjadi penghalang bagi banyak komunitas, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Mereka yang tidak punya akses atau literasi digital akan tertinggal dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi. Ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk memperluas akses internet, menyediakan pelatihan literasi digital, dan memastikan bahwa teknologi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Teknologi seharusnya menjadi alat pemerataan, bukan pembeda. Kita tidak bisa memungkiri, teknologi telah mengubah hidup kita secara fundamental. Ia membuka pintu ke informasi tak terbatas, menghubungkan kita dengan orang-orang di seluruh dunia, dan mempercepat inovasi di berbagai bidang. Namun juga di tengah kemajuan ini, ada sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Apakah kita yang mengendalikan teknologi, atau justru teknologi yang mengendalikan kita? Adaptasi bukanlah berarti pasrah. Adaptasi berarti memahami, memilih, dan membentuk kembali hubungan kita dengan teknologi. Ini tentang menemukan titik keseimbangan, di mana teknologi menjadi alat yang memberdayakan bukan beban. Masa depan bukan sesuatu yang kita tuju, melainkan sesuatu yang kita ciptakan.